bahwa kalau kita bicara tentang 1 juta guru, itu sebenarnya bukanlah sebuah angka yang kita dapatkan begitu saja, tetapi sebenarnya angka 1 juta itu sudah berdasarkan perhitungan kami. Mungkin tadi Pak Mas Nugroho sudah menyampaikan bahwa 1 juta itu berdasarkan perhitungan kekurangan guru di sekolah negeri, plus kalau kita bicara PNS yang ada itu 1,1 juta, itu hanya 51% dari jumlah guru. Kemudian kekurangan guru itu sebenarnya 12% setelah dikurangi adanya guru honorer di seluruh Indonesia, jumlahnya 742 ribuan atau 33%-nya itu adalah guru honorer. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dan kita lihat perhitungannya, setiap tahun itu ada guru-guru yang pensiun sampai tahun 2020 sebenarnya 1 juta lebih itu 2020. Jadi kalau ditambah 2021 ini ada yang pensiun lagi, itu lebih dari pensiunnya 69.000. Jadi kalau 1 juta lebih tadi masih plus 69.000 yang akan pensiun di tahun 2021. Jadi sebenarnya kalau ditanya kira desainnya ini tahun ini sebenarnya tahun 2020 yang dilaksanakan 2021 itu pengangkatan ASN P3K ini dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan guru yang ada di seluruh Indonesia. Setelah itu jika kekurangan guru yang akumulasi jumlahnya itu sampai 1,1 juta lebih itu nanti dapat diatasi, maka setiap tahun kita tinggal mengganti yang pensiun saja, itu tidak berat kalau dibandingkan dengan tanpa ada rencana pemenuhan guru ASN P3K yang mana ini dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan guru tadi. Pertanyaannya apakah ASN saja ataukah ada CPNS? Jadi kalau kuota ASN atau CPNS itu bukan kewenangan dari Kemendikbud ya. Jadi ini adalah kemenangan dari Kemenpan RB bahwa apakah tahun ini dipenuhi dulu dengan ASN P3K, lalu tahun depan ada lagi formasi untuk CPNS, itu bukan kewenangan Kemendikbud. Kemendikbud hanya mengajukan kebutuhan, dan kebutuhan itu alhamdulillah berkat perjuangan Mas Menteri dan seluruh organisasi profesi seperti organisasi guru yang ada, bukan hanya Kemendikbud sendiri, itu Kemenkyu ya. Kalau kita bicara minta formasi kebutuhannya 1 juta, lalu Kemenpan LP itu memberi, itu tidak hanya bisa seperti itu. Karena di dalamnya itu ada kementerian lembaga yang terkait. Seperti kalau kuota diberi 1 juta, namun tidak ada anggaran untuk membayarnya, ya tentu tidak. Jadi berkat perjuangan Mas Menteri dan seluruh organisasi yang ada, organisasi guru yang ada, wadah organisasi yang ada, itu maka bisa, dan tentu dengan DPR juga itu sudah dikabulkan kebutuhan guru kita 1 juta ini dipenuhi dengan ASN P3K. Nah kalau tadi kita ngomong ada guru jumlahnya 742.000 guru honorer sekolah negeri. Itu pun kalau diangkat seluruhnya, jika kita berandai-andai ya, seluruh guru ini lulus dalam seleksi itu masih kurang. Ya masih kurang. Jadi kalau ada seluruh ASN seluruh honorer ini lolos seleksi dan diangkat semua, kita masih kekurangan loh 275.000 itu kekurangannya. Maka ini dibuka seleksi ini bukan hanya guru-guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik, namun guru-guru namun lulusan yang baru fresh graduate yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang belum mengajar, itu dimungkinkan untuk memenuhi formasi. Kenapa sih kok P3K? Apa sih keuntungannya dengan seleksi guru P3K, ASN P3K? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara 742.000 guru honorer, itu 59%-nya loh, itu di umurnya di atas 35 tahun. Separuh lebih, 437.000-nya itu sudah berumur di atas 35 tahun.
Kalau sudah berumur di atas 35 tahun, kami sangat peduli bahwa guru-guru ini sudah tidak mungkin lagi ikut seleksi CPNS. Tetapi mereka sudah mengabdikan dirinya demikian lama di dunia pendidikan, dan kita apresiasi dengan seleksi ASN P3K yang tidak membatasi umur, sampai 59 tahun pun guru yang sudah mengabdi boleh mengikuti. Nah, rekrut ini sebenarnya itu sangat berpihak pada guru P3K, guru honorer di sekolah guru honorer. Kenapa? Karena nanti jika Bapak Ibu lulus seleksi ASN P3K, maka hak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu seperti berhak mendapatkan penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, dan berhak mendapatkan penghargaan. Itu sebenarnya keberpihakan kita. Kenapa jumlahnya separuh lebih, 59%-nya lebih. Sedangkan bagi guru P3K, jadi berpihaknya juga kepada yang, tidak hanya kepada yang berumur di atas 35, bagi yang di bawah 35 tahun, itu tetap dapat melamar, mengikuti atau melamar formasi CPNS jika nanti dibuka. Jadi sebenarnya berpihak kepada semuanya. Kita tahu bahwa guru honorer yang jumlahnya, guru honorer yang ada di seluruh Indonesia tadi itu sudah begitu besar pengabdiannya, menutupi kekurangan guru yang ada di Indonesia ini dengan mengajar berbagai mata pelajaran, mungkin lebih dari, pokoknya intinya itu kalau kita lihat ada 1 juta guru yang kurang. Namun sekarang pembelajaran tetap berlangsung. Saya yakin ini kontribusi yang paling besar adalah dari guru yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pertama kita berpihak pada guru-guru honorer yang berumur 35 tahun ke atas, juga memberi kesempatan kepada yang berumur di bawah 35 tahun nanti bisa mengikuti seleksi, tapi kita pun juga berpihak kepada peserta didik kita. Kita ketahui bahwa saat ini Kemendikbud itu sedang sangat memberikan kebijakan pendidikannya sangat masif. Perlu kecepatan berpikir, penyesuaian, perlu kecerdasan, perlu update terhadap semua kebijakan yang baru. Oleh karena itu, kita pun memerlukan, meskipun guru honorer itu yakin sudah pengalamannya sangat banyak di dunia pendidikan, tetapi Undang-Undang ASN mengatur tidak ada pengangkatan ASN tanpa seleksi. Oleh karena itu, tetap ada seleksi guru P3K yang diberi kesempatan kepada guru honorer sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdaftar di Dapodik, individu baru atau orang baru lulus tapi dia sudah mempunyai sertifikat pendidik, atau guru honorer K2 yang sudah ada di database BKN. Nah, supaya nanti jika sudah diangkat itu berhak mendapatkan tunjangan profesi, maka ijazah Bapak Ibu juga harus linear dengan apa yang Bapak Ibu lamar. Maka kemarin kami membuka pendaftaran atau mengecek linearitas Bapak Ibu dengan melakukan verbal linearitas, agar jika nanti Bapak Ibu sudah menjadi guru dan diangkat itu tetap bisa mendapatkan haknya, mendapatkan sertifikasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sih ada juga guru-guru honorer yang belum melakukan pengecekan linearitas atau belum melakukan verbal. Nanti mungkin tadi Mas Nugroho sudah menyampaikan, silahkan bagi yang belum, apakah masih ada kesempatan? Sepertinya sudah ya, sudah ditutup di akhir bulan Februari kemarin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa semuanya Undang-Undang ASN mengatur bahwa seluruh ASN itu harus ketika diangkat harus melalui sebuah proses seleksi. Nah, Bapak Ibu pun meskipun saya yakin yang sudah pengalaman puluhan tahun mengajar itu pasti sudah punya pengalaman dan ingin mendapatkan afirmasi atau penghargaan. Kami pun memberikan afirmasinya dengan 3 kali mengikuti tes jika Bapak Ibu tidak lulus di tes pertama. Itu penghargaan yang pertama. Penghargaan yang lain bahwa sebenarnya meskipun ada tes, Bapak Ibu hanya bersaing dengan diri sendiri. Bagi yang sudah mengabdi di SMP A
dan dia memenuhi passing grade, maka yang ada di SMPA itu yang diangkat. Meskipun mungkin ada nilai yang di atas yang ada mengajar di SMPA itu. Artinya sebenarnya Bapak Ibu cukup mempersiapkan diri dengan baik, bersaing dengan diri sendiri, bisa melewati passing grade, maka itulah yang akan diangkat. Jika Bapak Ibu yang ada di SMPA itu bahasa Indonesia misalnya tidak lulus passing grade, baru diisi oleh calon lain, ya gitu ya. Lalu seleksinya itu apa? Jadi kalau dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa sih keuntungannya ASN seleksi rekrut guru ASN P3K ini? Tentu banyak sekali keuntungan. Misalkan gaji, misalnya saya tahu bahwa gaji guru honorer hanya tergantung kemampuan sekolah saat ini. Nah sekarang gajinya diatur oleh Perpres nomor 98 tahun 2020 sekitar 2,9 juta. Kalau pengangkatannya, aspek pengangkatannya ya kalau guru honorer bukan pejabat pembina kepegawaian tetapi sekolah. Kalau sudah jadi guru ASN P3K maka yang mengangkat pejabat pembina kepegawaian atau Pemda. Kemudian ada mendapatkan tunjangan melekat, mendapatkan penghargaan, mendapatkan perlindungan, berhak mengikuti peningkatan kompetensi, berhak mengikuti sertifikasi, kemudian berhak juga mendapatkan tunjangan profesi dan berhak meningkatkan jenjang karir. Itu adalah aspek-aspek keuntungannya. Nah, sedangkan tesnya nanti Bapak Ibu memang ada seleksi. Nah, seleksi itu lebih kepada kompetensi bidang ya. Kompetensi bidang itu jangan takut bagi Bapak Ibu yang sudah mengampu lama, pasti dia akan lebih dibandingkan dengan yang mengampunya baru. Jadi jangan takut kalau ikut seleksi karena seleksinya adalah kompetensi bidang. Kompetensi bidang itu bobotnya 60%, sedangkan sisanya adalah manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Jadi itu kira-kira. Kemudian pertanyaan tentang bahan belajar, jadi tadi Mas Nugroho sudah memberikan bocoran, itu nanti besok ya, kalau tidak bisa ikut Zoom meetingnya, itu bisa mengikuti melalui kanal YouTube, itu adalah lonceng guru belajar dan guru berbagi seri P3K. Di situ nanti bahan belajar ada di situ, tidak harus online atau online belajarnya, tapi bisa diunduh dan bisa di-share kepada siapa saja yang ingin belajar mempersiapkan untuk mengikuti seleksi ASN P3K. Jadi itu mengulang mungkin atau menegaskan materi dari Mas Nugroho. Saya yakin tadi sudah disampaikan, kira-kira seperti itu. Pak Joko Susilo, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Saya rasa cukup materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nunuk yang sudah memaparkan terkait dengan P3K. Kemudian masih ada waktu. Ada raise hand dari peserta, barangkali ada pertanyaan. Kami berikan kepada Ibu Dewi Setiawati. Ibu Dewi Setiawati, silahkan disampaikan pertanyaan, ditujukan kepada siapa, dan silahkan disampaikan dengan menyebutkan identitas diri dan juga pertanyaan singkat, padat, dan jelas. Mohon untuk menghidupkan kamera ya. Silahkan Bu Dewi Setiawati di kamera. Mohon tanya Pak Joko. Iya, silahkan disebutkan identitasnya dirinya. Saya Marianto dari Tirtombaya. Oke, siap. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Buat ini Kang Jo, saya ini ada teman yang bermasalah di Dikti. Apakah nanti terkendala saat pendaftaran untuk P3K nanti? Iya. Ini berarti terkait dengan teknis, ya? Nggih.
Oke. Kang Nugroho masih bersama kami? Masih ada Mas Nugroho ya. Masih bisa. Masih. Ya silakan Mas Oo dijawab. Silakan Mas Oo ya. Jadi ada ijazah yang terkendala di dikti. Mungkin ijazahnya ada sesuatu yang di sana mungkin. Silakan monggo. Iya, salah kurang nama. Kurang nama atau kurang huruf? Kurang huruf. Oke. Oke, silakan Kang. Ijazahnya berbeda dengan nama di kode gitu tuh. Iya, ijazahnya sudah benar, tapi di diktinya kurang huruf. Diktinya saintifik. Ya, memang nanti kita akan juga pengecekan ini kan juga tidak langsung melihat sistem by sistem ya. Kemudian kalau ada nama yang agak mirip, ini kan satu huruf kalau mudah-mudahan namanya juga bukan satu suku kata gitu ya. Kalau misalnya namanya cuma Agus gitu mungkin agak, tapi kalau namanya agak unik biasanya bisa, karena kita kan mendeteksi ini masih orang yang sama gitu, walaupun ada perbedaan hilang satu huruf atau apa. Nanti kami juga sambil bisa cross check ke diktinya nanti mekanismenya seperti apa, kok bisa ijazahnya seperti ini, kemudian pengentrian di diktinya seperti ini kan. Makanya kenapa kita sekarang melakukan survei ijazah ini salah satu untuk memperbaiki data-data seperti ini, karena didiknya sendiri kan istilahnya kalau tidak dipakai seperti ini jadi tidak kevalitannya atau kebenarannya tidak diuji begitu, karena kan nggak ada yang protes kan, jadi nggak ada keluhan. Jadi data itu kalau memang ajak nggak ada yang pakai, nggak ada yang apa, ya benar salah nggak tahu, tapi ketika sudah dihubungkan dengan berbagai program, berbagai keperluan, baru ketahuan oh ini kok ada beda ya gitu kan. Jadi karena kan semua data ini yang entry kan juga manusia, jadi sama seperti dapodik yang masih sering ada perbedaan kesalahan yang mungkin di dikti juga. Nah ini melalui mekanisme sinkronisasi data ini, jadi alhamdulillah makin memperbaiki datanya lah. Jadi dikti juga sering diserbu guru kok data saya seperti ini, kemudian diperbaiki terus gitu. Jadi gitu Pak, jadi insya Allah sih nggak ada masalah, mudah-mudahan nggak ada kendala Pak. Nanti kami juga terus koordinasi dengan dikti. Ya. Gitu. Terima kasih Kang Nuk sudah memberikan jawaban dan juga paparan. Kepada Prof Nunuk perlu kami sampaikan bahwasannya hari ini kita juga dihadiri oleh tamu VIP dari BKD Kabupaten Wonogiri, dan juga dari Bapeda Kabupaten Wonogiri, dan juga dari BPKAD Kabupaten Wonogiri. Yang pasti untuk Pemkab saat ini juga hadir bersama kita. Iya, kepada Bapak Ibu yang saat ini berada di tamu khusus VIP, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Prof Nunuk yang saat ini berada di Kemdikbud. Iya, dari BKD silahkan, dari Bapeda atau mungkin dari BPKAD. Kami persilahkan. Silahkan dari tamu VIP, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Prof Nunuk atau mungkin juga Bapak Lestianto Nugroho. Selamat siang. Iya. Selamat siang Pak Joko Susilo. Oke, selamat siang Pak. Iya. Saya ada Ari Pak dari Bapeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri. Siap. Ya, siap Pak Ari dari Kasubdit Sosbud Bapeda, silahkan disampaikan kepada IG. Gini Pak, saya akan bertanya terkait dengan program 1 juta. Nah, apakah 1 juta guru ini hanya untuk pemenuhan bagi guru-guru mata pelajaran saja, apakah atau juga untuk pemenuhan guru-guru non mapel seperti mungkin ada guru BK, BP atau mungkin juga untuk tenaga-tenaga pendidikan yang lain Pak. Mungkin demikian pertanyaan yang bisa saya sampaikan Pak, wakil dari Bapeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri. Terima kasih sebelumnya.
Terima kasih dari Kasubdit Sosbud Bapeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri. Prof Nunuk, silahkan Prof ditanggapi. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi untuk 1 juta guru ini, Mas Oo baru untuk guru ya. Jadi untuk guru, Iya Bu. tapi gurunya itu mulai dari guru TK. Cuman TK-nya tuh tidak banyak ya. Jadi TK itu 2.000 sekian di antara 1 juta itu. Tapi saat ini baru pemenuhan untuk guru-guru. Sedangkan tenaga kependidikan belum, guru BK juga belum ada ya Mas. Oh ya. Guru BK sudah Bu masuk. Guru BK sudah, yang tidak ada pending. Guru BK berapa Mas? Wah, bentar. Ada sih, sudah ada formasi untuk guru BK, cuma jumlahnya mungkin kalau kita lihat bisa ada, tetapi ini mulai dari guru BK. Kemarin waktu kita ada semacam forum semacam ini, ada yang dari kalau nggak salah Gorontalo itu guru TK-nya memprotes karena guru TK kok tidak ada. Guru TK tetap ada, tetapi informasinya memang tidak banyak. Sekali lagi Bu, mau nanya Bu, apakah ada kuota bagi setiap kabupaten kota nanti yang untuk penerimaan 1 juta guru ini? Atau ditentukan hanya seleksi saja atau ada kuota tertentu bagi setiap kabupaten kota? Ya, jadi ada kuota tertentu, tapi tidak seluruhnya mengajukan sesuai dengan kuotanya. Jadi mungkin dengan BKD ya Mas ya, waktu kita komunikasikan, kita undang seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, ada kuota tertentu berdasarkan perhitungan ada, tapi tidak seluruhnya itu mengajukan sesuai dengan kuota. Jadi kalau kita persentase itu kuota yang diajukan baru sekitar 56%. Ya, dari harusnya 100%. Dan itu variasi. Ada yang memang sudah hampir, itu rata-rata ya Pak ya, tapi tidak rata. Tapi kalau kita lihat per kabupaten kotanya itu variasi. Ada yang memang sudah mengajukannya itu mendekati penuh, ada yang belum. Tapi rata-rata 56%. Dan ada juga yang mengajukannya itu keliru, gitu juga ada yang terpaksa kami harus drop seperti itu. Oh begitu Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin bisa pertimbangan bagi kami untuk peserta yang akan mengikuti seleksi ini bisa memacu beliau ini untuk belajar untuk mengikuti seleksi ini Bu. Terima kasih Bu Nunuk. Ya, mungkin Mas Nugroho mau menambahkan penjelasan saya atau sudah cukup tadi? Sudah lengkap sekali Bu Sester. Itu Pak Kasubdit dari Bapeda dan Litbang. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Kemendikbud, dari Dijen GTK. Kami